Setelah mempelajari value stages pertama dan value stages kedua dalam brand value chain, saya akan membahas tahap selanjutnya, value stages ketiga, yaitu market performance. Market performance adalah penilaian terhadap hasil yang didapatkan. Apakah konsumen mau membayar dengan harga yang tinggi? Apakah kenaikan harga berpengaruh terhadap permintaan? Atau apakah merek yang kuat akan membuat perusahaan dapat melakukan ekspansi? Atau apakah merek yang kuat dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran? Atau apakah merek yang kuat akan meningkatkan profitabilitas perusahaan? Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka ada satu faktor multiplier yang berpengaruh untuk terwujudnya tahap final. Multipliernya adalah investment sentiment multiplier. Dalam investor sentiment multiplier, ada beberapa faktor diantaranya, yaitu market dynamics, mempertanyakan apa sesungguhnya dinamika dari laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah growth potential, mempertanyakan bagaimana pertumbuhan potensial dari merek tersebut dalam industri yang ada. Yang ketiga adalah risk profile, mempertanyakan seberapa rentan merek yang ada dalam menghadapi faktor penghambat. Yang keempat, brand contribution, yaitu mempertanyakan seberapa pentingkah merek bagi portfolio suatu perusahaan. Value stages yang keempat adalah shareholder value. Setelah mengetahui berbagai informasi mengenai nilai merek yang ada, maka hal yang paling penting adalah menentukan 3 komponen utama, yaitu harga saham, pelipat gandaan pendapatan, dan permodalan perusahaan secara keseluruhan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang creating customer value. Relasi dari brand dengan customer merupakan dasar dari brand resonance dan membangun brand yang kuat. Dengan terbangunnya nilai yang kuat dari konsumen, maka hal itu akan menjadikan kekuatan bagi brand perusahaan dan menciptakan image yang kuat bagi konsumen. Dalam creating customer value, ada yang dinamakan customer equity. Customer equity itu adalah the sum of lifetime values of all customer, atau keseluruhan nilai dari konsumen. Customer lifetime value itu dipengaruhi dari pendapatan dan biaya dari customer acquisition, retention, dan cross-selling. Cross-selling adalah metode di mana perusahaan memanfaatkan suatu produk utamanya untuk mendukung penjualan produk yang lainnya. Ada beberapa definisi, salah satu dari Blackbird dan teman-temannya. Menurut mereka, customer equity akan optimal apabila ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk perolehan konsumen dan biaya yang dikeluarkan untuk loyalitas pelanggan. Menurut Blackbird, ada 8 langkah untuk memaksimalkan customer equity. Yang pertama, prioritaskan konsumen yang dapat memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan. Yang kedua, mengubah fokus dari produk ke konsumen. Yang ketiga, mempertimbangkan bagaimana metode produk tambahan dan cross-selling untuk meningkatkan customer equity. Yang keempat, cari cara untuk mengurangi cost. Yang kelima, menemukan keuntungan dan kekurangan dari customer equity itu sendiri sebagai akibat dari program pemasaran dari perusahaan. Yang keenam, menghubungkan brand equity dengan customer equity. Yang ketujuh, memonitor faktor intrinsik apa saja yang dapat mempertahankan konsumen. Dan yang ke-8 adalah membuat 2 organisasi pemasaran yang berbeda untuk menangani akuisisi dan retensi. Berikut ini adalah definisi customer equity menurut Russ, Zeitam, dan Lemon. Customer equity dapat diartikan sebagai nilai yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ada 3 komponen penting di dalamnya, yaitu value equity, penilaian objektif konsumen mengenai produk dari sebuah merek yang didasarkan pada persepsi dan timbul akibat adanya manfaat produk yang dirasakan. Yang kedua adalah brand equity, penilaian subjektif dan penilaian tidak dapat dinyatakan oleh konsumen terhadap merek perusahaan melebihi nilai objektif yang dirasakan. Yang terakhir adalah relationship equity, di mana kecenderungan konsumen untuk terus memilih brand dari perusahaan tersebut.